Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 395 makan. Setelah mengatakan itu, Zuo Jinfeng mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, lalu berjalan pergi dengan percaya diri. Setelah dia pergi, Huang Tingting bertanya, "Tuanmu, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengungkapkan nama Anda sekarang?" Mu Yuan mendengus dingin. Tentu saja, itu karena dia takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga dan Ye Yan akan mengetahui bahwa dia belum mati. Ketika saatnya tiba, apa yang akan kamu lakukan jika pria kuat seperti iblis itu datang mengejarmu? Ini adalah tabu saya. Di permukaan, dia berkata dengan tenang. Huang Tingting hanya berpikir bahwa para penyihir Feng Shui ini suka berpura-pura menjadi dewa, jadi dia tidak bertanya lagi. Keesokan harinya, farmasi Xie Jing duduk di belakang mejanya dengan wajah lelah. Tidak tahu, masih belum tahu. Saya telah mencari semua saluran yang bisa saya temukan, tapi saya mencoba untuk mengelak dari kesalahan atau mengabaikan diri saya sendiri. Dia bahkan merasa sedikit putus asa. Bisakah dia menyerah begitu saja pada wanita itu, Huang Tingting? Xie Jing bersandar lemah di kursi, memejamkan mata, dan mengusap keningnya. Pintu kantor dibuka, dan Xie Kaidong masuk dengan ekspresi bercanda di wajahnya. "Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar!" Xie Jing memarahi dengan tegas. Xie Kaidong menggenggam tangannya di belakang punggung dan melihat sekeliling. "Saya baru saja datang untuk melihat kantor masa depan saya. Sekarang saya ingin memikirkan cara mendekorasinya. Ini akan dibutuhkan segera." Dia mengatakannya seolah-olah dia sudah menang. Wajah Xie Jing serius dan nadanya dingin. "Bahkan jika kamu benar-benar menang, itu hanya akan terjadi lusa. Ini masih tempatku sekarang. Keluar dari sini." Xie Kaidong mencibir, "Jika saya jadi Anda, saya tidak akan berbicara seperti ini kepada calon ketua." Dia mengangkat kepalanya dan tampak sombong. "Mungkin kamu harus bergantung padaku untuk mencari nafkah di masa depan." Xie Jing mengepalkan tangannya. Setelah Xie Kaidong mengejeknya sepuasnya, dia berbalik dan membuka pintu. "Lagi pula, tentu saja, aku tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Hari ini siang, beberapa paman akan mentraktirku makan malam. Aku sangat sibuk." Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan penuh kemenangan. Xie Jing membanting meja, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, ponselnya berdering. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Qin Fanglan. Xie Jing menekan alisnya karena kesal, ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Ada apa, Bu?" "Xiao Jing, cepat turun, sesuatu yang baik akan terjadi. Jika terjadi sesuatu, ayo kita bicara di telepon." Xie Jing berkata dengan tenang. Qin Fanglan berkata dengan nada mencela, "Nak, tidak bisakah aku membantumu sekarang?" Pada saat ini, seseorang sepertinya mencoba membujuknya. Nada suara Qin Fanglan menjadi lebih tenang dan dia berkata, "Ini Xiao Feng. Dia mengundang kami berdua untuk makan." "Aku tidak akan pergi." Xie Jing menolak tanpa berpikir.
Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhuo Jinfeng, dan sekarang dia semakin tidak berminat untuk itu. Xiao Feng berkata bahwa dia punya cara untuk mengatasi kesulitanmu saat ini. Xie Jing mencibir. Dia tidak percaya sama sekali. Zhuo Jinfeng tidak bisa menangani dua hal sebelumnya. Belum lagi rintangan di depan Xie sekarang lebih sulit. Qin Fanglan berkata dengan nada misterius, "Xiao Jing, biar ku beritahu, Xiao Feng tidak sesederhana itu." Ketika Xie Jing tidak menjawab, dia terdengar sedikit cemas. "Kamu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, kan? Lalu kenapa kamu tidak datang dan mendengarkan?" Xie Jing membuka mulutnya. Wajah arogan Xie Kaidong baru saja muncul di depan matanya. Tangannya yang memegang telepon semakin erat, dan dia menelan kembali penolakan aslinya. "Oke, kemana harus pergi?" Qin Fanglan sangat gembira. "Turun saja. Xiao Feng sudah membuat pengaturan. Dia akan membawa kita ke sana." Xie Jing menutup telepon dan ragu-ragu. Akhirnya, dia mengirim pesan pada Ye Yan. "Tidak perlu menjemputku. Aku sudah makan." Ye Yan berada di centianya ketika dia menerima pesan Xie Jing. Dia mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya Xie Jing masih tidak percaya bahwa dia akan mengatur masalah ini. Tapi lupakan saja, dia akan mengetahuinya saat itu juga. "Lao Yan, Huang Tingting itu memang tersembunyi dengan baik. Orang-orangku tidak menemukannya saat ini," kata centianya. Pikiran Ye Yan kembali muncul. Bukan karena dia bersembunyi dengan baik, tapi ada penyihir Feng Shui di sampingnya. Jadi tidak mudah bagimu untuk menemukannya. Setelah selesai berbicara, dia menatap centianya dengan mata menyipit. "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Centianya tampak tidak bersalah. "Menunggumu memberitahuku isi di balik tapi dan tapi," Ye Yan berkata dengan tenang. Centianya sengaja terlihat kaget sambil menutupi dadanya dan berseru, "Brengsek, bagaimana kamu tahu aku masih punya tapi?" Ye Yan mengernyitkan bibir dan berkata, "Kamu memanggilku ke sini. Kamu tidak bisa hanya ingin aku tahu bahwa kamu tidak menangani masalah ini dengan baik. Orang yang mengenalku adalah Lao Yan." Centianya mengacungkan jempol. Ye Yan menggelengkan kepalanya. "Kakakku ini biasanya cukup bisa diandalkan. Tapi dia berubah menjadi pria lucu dari waktu ke waktu. Dan itu sangat membuat frustrasi. Saya khawatir orang-orang di luar tidak dapat membayangkan bahwa bos baru Dongling Grey Force memiliki sisi seperti itu." Setelah centianya selesai bermain trik, wajahnya menjadi tegak. Memang benar Huang Tingting tidak ditemukan. Tapi salah satu bawahanku bertemu dengan seorang pria di bar kemarin. Pria itu minum terlalu banyak dan membual tentang bagaimana dia akan segera sukses. Orang-orangku mengira dia pengkhianat. Jadi mereka ingin memberinya lebih banyak nasihat, tetapi mereka mengetahui dari orang ini bahwa dia baru saja bertemu dengan putri tertua keluarga Huang kemarin. "Menurutmu siapa dia?" Centianya tampak misterius. "Dia adalah Zhuo Jinfeng itu." Ye Yan mengangkat alisnya. "Itu sebenarnya dia. Orang ini sebenarnya suka menjadi anjing untuk wanita tertua dari keluarga Huang." Meski tidak ada bukti mengenai insiden mangkuk porselen, Ye Yan yakin Huang Tingting pasti berada di baliknya. "Baiklah,
Kali ini kita bisa menggabungkan kedua hal itu dan mengobrol baik dengannya. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya. Itu benar. Chen Tianya memikirkan hal lain. Zuo Jinfeng ini juga mengatakan sesuatu seperti tuan dari keluarga Ye. Tapi dia sudah mabuk pada saat itu. Dan kata-katanya tidak jelas. Dan orang-orangku tidak terlalu mendengarkan banyak jelas. Kamu keluarga? Ye Yan mengerutkan kening. Sebelum pelelangan, dia mendapat kabar bahwa seseorang dari keluarga Ye datang ke Dongling. Tetapi dia tidak pernah bertemu dengannya. Jadi dia melupakan masalah itu. Tanpa diduga, saat ini, saya mendengar nama keluarga Ye dari Zuo Jinfeng. Apakah keluarga Ye terlibat dalam masalah ini? Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya saya harus berbicara dengannya secepat mungkin. Apakah kamu membutuhkan aku untuk meminta seseorang membawanya kembali? Chen Tianya bertanya. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Itu akan membuat musuh waspada. Jika kamu menemukannya, aku sendiri yang akan pergi menemuinya. Chen Tianya tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orangku mengetahui dari Zuo Jinfeng bahwa dia akan mentraktir orang makan malam hari ini. Di mana? Ye Yan bertanya dengan singkat. Restoran dengan pemandangan air Jump Elysees. Bab 396 mencari seseorang restoran Crystal Jump Elysees. Zuo Jinfeng memarkir mobil dan membukakan pintu untuk Xie Jing seperti pria sejati. Xiao Feng, apakah kamu memesan kamar pribadi? Qin Fanglan di sebelahnya bertanya sambil keluar dari mobil. Mulut Zuo Jinfeng bergerak-gerak. Siapapun bisa memesan kamar pribadi di sini. Bahkan Huang Tingting hanya bisa memesan tempat duduk di lobi. Namun, dia terbatuk-batuk dan berkata, saya suka lebih banyak orang dan lebih banyak kegembiraan. Jadi saya akan duduk saja di lobi. Begitu Anda mendengar retorika semacam ini, Anda akan tahu bahwa Anda sedang membuat alasan. Tapi Qin Fanglan tidak peduli. Bahkan Xie Jing sepertinya tidak memikirkan apapun dan mengangguk dengan normal. Seolah itu adalah hal yang sangat masuk akal. Zuo Jinfeng merasa sangat bersemangat. Haha, jarang sekali kita makan malam bersama hari ini. Kita berdua akan bersenang-senang mengenang masa lalu nanti. Zuo Jinfeng berkata sambil tersenyum. Ekspresi Xie Jing acuh tak acuh, tapi dia tidak bermaksud menolak. Untuk beberapa alasan, dia awalnya ingin langsung ke pokok permasalahan dan memastikan sesegera mungkin apakah Zuo Jinfeng dapat membantunya. Tapi sekarang setelah aku mendengar apa yang dia katakan, aku merasa mengobrol bersama adalah hal yang baik. Xie Jing tidak berpikir ada yang salah dengan ini. Melihatnya, Zuo Jinfeng hanya punya satu pikiran di benaknya. Seperti yang diharapkan dari seorang master dari keluarga Ye, dia luar biasa. Dia tidak ragu lagi sekarang. Saya menelepon Xie Jing sesuai dengan waktu yang diinstruksikan oleh master dan dengan mudah membuat janji dengan Xie Jing. Setelah menyalakan bedak di dalam mobil, Xie Jing tidak menunjukkan kelainan apapun dari awal hingga akhir. Biasanya, dia mengira bedak itu tidak ada gunanya. Baru setelah Zuo Jinfeng mulai mengobrol, dia menyadari bahwa hal ini sungguh menakjubkan. Selama apa yang dia katakan tidak terlalu konyol,
Xie Jing tidak akan keberatan. Ketiga orang itu mendatangi kursi yang telah dipesan dan duduk. Manajer lobi Camp Elises secara tidak sengaja melirik mereka dan matanya tiba-tiba tertuju. Dia mengenal Xie Jing. Terakhir kali manajer umum Yu Rongguang berlutut untuk meminta maaf membuat keributan besar. Dia sangat terkesan. Manajer lobi segera berjalan. "Halo, Nona Xie." Dia menyapa dengan sopan. Xie Jing dan tiga lainnya tercengang. "Saya tidak menyangka Nona Xie akan datang untuk makan malam hari ini. Apakah Anda ingin saya mengubah Anda ke kamar pribadi?" Zhuo Jinfeng dan Qin Fanglan masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun Xie Jing menyadari bahwa ini mungkin karena konflik antara Ye Yan dan Yu Rongguang terakhir kali. Ye Yan tidak tahu dari siapa dia mengambil kulit harimau itu, yang membuat orang-orang ini sangat takut. Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, di sini saja." Xie Jing tidak ingin mengambil keuntungan terlalu banyak dari hubungan interpersonal Ye Yan yang tidak jelas. Manajer lobi tidak memaksakan apapun. "Tidak apa-apa, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberi saya instruksi apapun kapan saja." Dia membungkuk dan pergi. Qin Fanglan sudah bereaksi dan menunjukkan senyuman penuh makna. Ini pasti perintah Xiao Feng, itu sebabnya dia sangat sopan kepada putrinya. "Oh, Xiao Feng, pengaturanmu sangat bagus." Qin Fanglan menepuk Zhuo Jinfeng dan menunjukkan ekspresi yang dia kenal dengan baik. Zhuo Jinfeng benar-benar bingung, tapi dia tetap tenang di wajahnya dan mengikuti kata-kata Qin Fanglan dan berkata, "Inilah yang harus saya lakukan." Xie Jing di sebelahnya mengangkat alisnya. Dia tidak melihat apa yang telah diatur Zhuo Jinfeng. Dia juga tidak mengerti apa yang membuat Qin Fanglan senang. Tapi Xie Jing membuka mulutnya dan berpikir, "Lupakan saja, apa yang kamu bicarakan?" Memesan makanan dan mendapat sebotol anggur merah. "Kamu bilang kamu punya solusi untuk masalah keluarga Huang?" Xie Jing bertanya. Inilah yang paling dia pedulikan. Misen powder hanya membuatnya secara naluriah mempercayai Zhuo Jinfeng. Tapi itu tidak bisa membuatnya melupakan tujuannya. Zhuo Jinfeng meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan santai, "Saya akan membantu Anda berdamai dengan wanita tertua dari keluarga Huang dan membujuknya untuk berdamai dengan Anda." Ini benar-benar tidak masuk akal. Apalagi karena konflik antara Xie Jing dan Huang Tingting begitu dalam. Ia sebenarnya ingin mendamaikan kedua wanita itu hanya dengan satu kata. Namun di bawah pengaruh misen powder, Xie Jing tidak merasa ada yang salah sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat santai dan berkata, "Terima kasih." Zhuo Jinfeng mengangkat gelas anggurnya untuk menyembunyikan senyuman tak terkendali di bibirnya. "Keren abis, dengan bantuan obat ajaib ini, apakah saya masih khawatir tidak mampu mengalahkan Xie Jing?" Ketika dia memikirkan Xie Jing yang berbaring di pelukannya dan tatapan Ye Yan yang putus asa dan tak berdaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. Memikirkan hal ini, Zhuo Jinfeng mau tidak mau mendekati Xie Jing, mencium aroma elegan di tubuhnya, menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang. "Xiao Jing, aku sangat senang bisa membantumu." Kemudian,
Melihat Xie Jing sedikit mengernyit dan berusaha menjauhkan diri, dia dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata, "Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Sebaiknya jangan biarkan orang luar mendengarnya. Ini tentang keluarga Huang." Melihat Zhuo Jinfeng sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang penting, Xie Jing memperlambat gerakannya. Ye Yan masuk ke restoran Crystal Jump Elysius. Sekarang waktunya makan malam, jadi ada banyak orang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Zhuo Jinfeng untuk pertama kalinya. Namun, dia tidak berencana untuk mencari sedikit demi sedikit sendirian, tetapi akan menemukan manajer lobi. Dia masih memiliki kartu VIP Group Dong yang diberikan oleh Dong Feiwu, jadi menemukan seseorang bukanlah masalah. Pada saat ini, Qin Fanglan mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya, bertindak seolah-olah perhatiannya tertuju ke tempat lain, menciptakan peluang bagi Zhuo Jinfeng. Tepat pada waktunya, aku melihat Ye Yan. Sial, kenapa sampah ini ada di sini? Wajah Qin Fanglan langsung menjadi gelap. Dia melirik Zhuo Jinfeng dan Xie Jing, mengertakkan gigi. Menurutnya, cinta sejati putrinya sudah muncul, dan dia tidak boleh membiarkan Ye Yan mengacaukannya. Qin Fanglan segera berdiri sebelum Xie Jing dan Zhuo Jinfeng memperhatikan Ye Yan, berjalan cepat, dan berhenti di depan Ye Yan. "Ye Yan, apakah kamu begitu menarik? Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan benar-benar mengikuti Xiao Jing sekarang. Kamu sangat tidak tahu malu. Kenapa? Sekarang kamu tahu bahwa kamu khawatir putriku tidak menginginkanmu? Biar ku beritahu, orang sepertimu jelas tidak layak untuk Xie Jing." Dia galak dan berkata dengan tegas, "Cepat atau lambat, aku akan menceraikanmu." Qin Fanglan awalnya mengira Zhuo Jinfeng adalah bos bernilai 3 miliar dolar. Tetapi sekarang dia kecanduan bubuk ajaib. Dia bahkan lebih tegas dalam penilaiannya. Oleh karena itu, dia sekarang tidak menghindar dari pikirannya. "Sekarang, keluar dari sini. Sekarang." Qin Fanglan menunjuk ke pintu dan berteriak. Ye Yan meliriknya dengan dingin dan berkata, "Pertama, aku tidak membosankan. Kedua, jangan menghalangi jalan." Yang dimaksud Qin Fanglan adalah Xie Jing juga ada di sini. Dia dengan santai menghindari tarikan Qin Fanglan, berjalan beberapa langkah ke dalam, dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya itu, Xie Jing, dan Zhuo Jinfeng di sebelah mereka. Ye Yan sedikit terkejut. Ternyata Zhuo Jinfeng ingin makan malam bersama Xie Jing. Apa yang mereka katakan? Apalagi Qin Fanglan masih ingin menemaninya. Bersambung.